sama-sama bekerja di perusahaan A. Di situ ada sistem hubungan kerja yang dulu outsourcing, sekarang lagi layak. Kalau zaman kita dulu dibilang perbudakan relawan. Ini yang jadi bahaya. Di situ terjadi kecemburuan sosial. Nah, jangan kita bicara pengawas. Apa yang mau diawasi pengawas? Penelitian tentang perlindungan hak-hak buruh pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai dasar pertimbangan putusan hakim dalam persidangan. Nah, dalam penelitian ini kami diberi judul tentang perlindungan hak-hak buruh pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai dasar pertimbangan putusan hakim dalam persidangan hubungan industrial. Nah, oleh karena itu maka pada hari ini kita akan melakukan FGD, fokus grup diskusi terkait hak-hak perlindungan hak-hak buruh atau pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagai dasar pertimbangan putusan hakim dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Nah, kalau kita lihat outsourcing atau alih daya itu sebetulnya ada dua macam. Yang pertama adalah alih daya penyerahan pekerjaan dan alih daya penyerahan pekerja. Nah, dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu diatur di dalam pasal 64. Di sana dinyatakan bahwa perusahaan outsourcing adalah dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemburuan pekerjaan atau perjanjian penyedia jasa pekerja. Ini bagaimana pengawasannya dan segala macam, kita lihat perlindungannya. Begitu juga dengan perusahaan outsourcing ini kan dia berbadan hukum, mestinya dia juga terikat dengan peraturan ketenagakerjaan. Jadi dia harus juga mengangkat karyawan sebagai karyawan permanen ketika pekerjaan itu berlangsung terus sesuai undang-undang, dan dia juga memberikan fasilitas-fasilitas yang lain layaknya karyawan permanen gitu. Begitu juga seandainya dia menerapkan PKWT juga dia harus menyesuaikan dengan peraturan undang-undang. Ada saatnya sekarang kan kalau dulu PKWT itu kan masih dibatasi 3 tahun. Setelah 3 tahun itu 2 kali kontrak atau 3 tahun. Pengerahan pekerjaan itu dari dulu harusnya begitu, tapi prakteknya adalah penyerahan pekerjaan. Itu dia ditambah dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerja itu adalah kerja penyerahan tenaga kerja dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kaji secara yuridis, maka pekerja itu adalah pekerjanya dari perusahaan outsourcing itu.
bagaimana perlindungan hak buruh untuk kerjaan alih daya. Nah, itu lebih real rumusan masalahnya. Jadi ketemu yang menjadi lebih konkret lagi di dalam rumusan masalah itu. Jadi kita tidak hanya mencari aturan-aturan saja, tapi kita memang sudah melihat membandingkan bagaimana dengan Undang-Undang 13 2003 dan Undang-Undang 11 2020. Di Batam ada salah satu hotel, dia mengelola perjudian. Oleh karena dia mengelola perjudian, para buruh memanfaatkan. Para buruh diberikan insentif 100.000 per hari bonus. Ternyata dia memanfaatkan menuntut 250.000 per hari. Kalau tidak, ini akan dibongkar adanya perjudian. Nah, di dalam kasus seperti ini, mereka tidak meminta izin kepada Disnaker dan berlanjut sampai 1 minggu. Oleh karena ini berlanjut sampai 1 minggu, maka Disnaker tidak memberikan izin dan perusahaan itu menyatakan, ya udah, kalau kita tutup. Memang hotel ini adalah dalam keadaan kesulitan, mengalami kesulitan tahun 2004. Berkaitan dengan pengupahan, ini jumlahnya lebih rendah dari negara tetangga. Dari Malaysia itu jauh lebih rendah. Karena konvensi ILO-nya sendiri kita belum ratifikasi. Walaupun ada di Undang-Undang 13 ya bagaimana pengupahannya, tapi tetap dengan tidak meratifikasi konvensi ILO, komponen pengupahan itu jauh lebih sedikit. Kalau menurut saya, ya ini bagian dari kita untuk mencoba melakukan penelitian apa maksud dari kata-kata ini, sehingga nanti menjadi seragam para hakim di dalam mengambil keputusan ketika ada problem terjadi PHK karena alasan ini. Mana yang lebih menguntungkan buruh? Sebagai peserta dalam fokus grup diskusi hari ini, menurut saya apa yang dilakukan hari ini cukup positif dan sangat bermanfaat, dan harapan saya sebagai peserta kiranya apa yang menjadi masukan dari FGD ini dijadikan jadi bahan pertimbangan untuk acuan di Mahkamah Agung. Sebagaimana hari ini saya menghadiri undangan dari Pusdiklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia semua yang berinisiatif untuk mengundang kami membedah Undang-Undang Cipta Kerja, apa saja yang harus dibicarakan, apa saja yang harus dipermasalahkan. Di sini kami bisa mengelaborate semua keberatan dari serikat pekerja, kenapa serikat pekerja menolak Undang-Undang Cipta Kerja seperti ini, apa saja hak-hak buruh yang terdegradasi, dan apa saja yang yang sifatnya sangat merugikan buruh. Nah, selama ini kami hanya mendengar dari beberapa sumber, misalnya dari ketenagakerjaan. Sekarang kami mendapat kesempatan untuk menjelaskan sangat-sangat tidak happy dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kami ingin sekali tahu dari sumber-sumber yang lain, termasuk yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung hari ini. Ya, kami berterima kasih banyak narasumber yang memang kompeten dalam menjelaskan, sehingga apapun perdebatan kita tidak lebih dari hanya untuk menemukan titik kebenaran. FGD ini sangat penting untuk para hakim untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat tentang perlindungan terhadap pekerja-pekerja itu. Karena perlindungan terhadap pekerja itu sangat berbeda antara Undang-Undang 13 tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja.
pada hari ini sangat mengapresiasi kegiatan dilaksanakan, memberikan banyak masukan bagi kami khususnya hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial, diantaranya mendengarkan masukan-masukan dari akademisi terkait dengan perlindungan hak-hak buruh pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Harapan kami hasil dari penelitian ini akan memberikan masukan kepada kami untuk semakin baik dalam memberikan kepastian kepada stakeholder perselisihan hubungan industrial di antara pengusaha dan pekerja sehingga dapat memberikan putusan yang menjunjung asas-asas keadilan. FGD ini saya kira satu isu yang sangat menarik sekali ya, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Karena apa? Sejak keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020, itu menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat kaitannya dengan isi yang ada di dalamnya dan juga PP yang menjadi turunannya. Sehingga saya kira urgensi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan melakukan FGD, proposal penelitian berkaitan dengan perlindungan buruh dalam konteks pemeriksaan di pengadilan PHI itu sangat penting sekali agar kemudian terjadi penerapan aturan-aturan yang betul-betul nanti menjadi patokan dan pedoman bagi hakim sehingga keadilan yang diharapkan oleh masyarakat itu bisa tercapai. Pembahasan masalah perlindungan buruh atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 untuk Mahkamah Agung ini sangat menarik, mengingat hakim harus membuat terobosan-terobosan hukum baru, di mana ada kekosongan-kekosongan hukum menyangkut masalah ketentuan-ketentuan yang belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Untuk itu, ini perlu ditingkatkan, memberikan solusi-solusi yang terbaik bagaimana Mahkamah Agung ini tetap menjadi lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, memang dari awal penyusunan undang-undang ini mendapatkan pro dan kontra, terutama dikaitkan dengan hak-hak buruh. Namun, kita juga harus melihat sisi lain, bagaimana proses peningkatan ekonomi kita. Di satu sisi, kita harus melindungi hak-hak buruh, namun di sisi lain, kita juga harus melihat kondisi investasi dan untuk peningkatan ekonomi kita. Dan juga bagaimana sebenarnya penyelesaian dari sengketa yang terjadi dalam hubungan industrial. Ini yang menjadi fokus dari diskusi kita hari ini dan menjadi arah juga dari penelitian yang akan dilakukan oleh tim peneliti dari Balitbang Kumdil Mahkamah Agung. Penelitian ini setelah adanya Omnibus Law, ya, tetapi adanya pro kontra. Oleh karena itu kami membutuhkan masukan-masukan dari para narasumber, dari profesor, dari berbagai akademisi, hakim industrial, dan hakim-hakim yang lain, dan juga dari serikat buruh, dan semuanya kami kumpulkan semua supaya nanti kami godok. Kami juga melakukan ini bukan cuma di Jakarta, tapi di beberapa daerah yang memang ada pengadilan hubungan industrial. Dan kami butuhkan itu karena ini nanti sangat penting untuk lembaga Mahkamah Agung, di mana nanti kami mencari kebijakan atau peraturan-peraturan, bahkan nanti perma, akan dibuat perma untuk acara bagaimana nanti formalnya atau apa yang akan kami lakukan untuk karena hakim sebagai pelaksana undang-undang, dan jadi kami butuh lebih lanjut, dan oleh karena itu kami masih cari lagi sampai nanti ada FGD selanjutnya, itu FGD hasil.